Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Wahyudi. Saya mahasiswa tingkat 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi termofisika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Cicin Riantoni. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda, atau mudahnya, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dipunya oleh suatu benda pada setiap atom dalam benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan ataupun gerak di lokasi getaran. Makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut sebagai temperatur yang diukur dengan alat bernama termometer. Ada 4 jenis termometer yang paling dikenal, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, serta Kelvin. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam termometer secara umum, yaitu dengan adanya 5 termometer. Yang pertama ada termometer air raksa. Termometer air raksa disebut termometer maksimum, bekerja dengan adanya katup pada leher tabung dekat bohlam. Saat suhu naik, air raksa didorong ke atas melalui katup oleh gaya pemuaian. Saat suhu turun, air raksa tertahan pada katup dan tidak dapat kembali ke bohlam, membuat air raksa tetap di dalam tabung. Adapun cara kerja termometer air raksa ini, yang pertama, sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Yang kedua, perubahan suhu di lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Dan yang ketiga, volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Dan yang terakhir, skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Baik, kita bisa lihat sama-sama, ini adalah gambar pada termometer air raksa. Bentuknya seperti tabung gitu dengan ujungnya yang runcing ya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu termistor termometer. Termistor termometer adalah alat atau komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Prinsip dasar dari termistor adalah perubahan nilai tahanan atau hambatan atau wear stand atau resistance. Jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor ini berubah, termistor ini merupakan gabungan antara kata termo atau suhu dan resistor atau alat pengukur tahanan. Adapun cara kerja termometer termistor ini yaitu prinsip kerja termistor dipengaruhi oleh resistensi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistensi pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resisten termistor, maka dengan mengukur resistensi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Selanjutnya, seberapa besar perubahan resistensi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Hubungan antara suhu dan resistensi termistor tidak terjadi secara linear. Ini adalah gambar pada termometer termistor. Sekilas kita lihat sudah menggunakan digital ya. Kita lanjut pada yang ketiga, yaitu termometer elemen atau termokapel. Termokapel atau termometer elemen ini adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui 2 jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Efek termoelektrik pada termokapel ini ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia bernama Thomas Johan Seebeck pada tahun 1821, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan
panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Adapun prinsip kerja pada termokouple ini, yaitu prinsip kerja termokouple cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya termokouple hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokouple akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Kita bisa lihat sama-sama, ini adalah gambar termokouple, yaitu seperti kabel dengan ujungnya bercabang, ada warna merah dan biru, tapi dengan jenis yang berbeda. Next, kita masuk yang keempat, yaitu termometer optik atau pirometer. Pirometer optik atau optis merupakan termometer sekunder. Dalam arti pirometer optik digunakan untuk mengukur temperatur di atas 10.000 Celcius sampai 12.000 Celcius. Mengapa demikian? Karena suatu benda yang temperatur lebih dari 5.000 Celcius akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat atau cahaya tampak. Termokouple adalah sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltase. Baik, saya akan menjelaskan gimana sih prinsip kerja pirometer optik ini. Di sini dijelaskan bahwa prinsip kerja pirometer ini yaitu dengan mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukuran radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu. Radiasi ini dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan suatu lampu standar yang terangnya dapat diatur. Dengan mengatur arus yang melalui lampu, filamen dari lampu dapat dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang filamen dan benda telah sama, maka keduanya akan terlihat baur menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi temperatur dari benda tersebut. Adapun gambar pada pirometer optik ini seperti pistol ya, kalau dilihat seperti pistol dengan ada sedikit layar kecil di bagian belakangnya, dan ada yang berwarna hitam dua seperti tabung gitu. Baik, yang terakhir adalah termometer gas volume tetap. Sesuai dengan namanya, termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas, dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi pada termometer gas volume tetap ini, thermometric propertinya adalah tekanan gas atau P yang diwakili oleh perubahan panjang kolom air raksa. Ini berarti P sama dengan P dalam kurung T. Adapun bentuk skematis termometer gas volume tetap seperti dilukiskan pada gambar berikut. Kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah gambar pada prinsip kerja termometer gas volume tetap. Dan penjelasannya, cara kerjanya itu, apabila benda yang akan diukur temperaturnya disentuhkan pada bola B, kita bisa lihat gambar yang di atas ya, maka gas dalam bola B akan memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C ke bawah dan dalam pipa E ke atas. Pipa C dan pipa E dihubungkan dengan pipa karet D yang lentur dan dapat ditarik ke bawah atau ke atas. Selanjutnya, apabila gas bola B memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C, maka volume gas bertambah. Agar volume gas tetap seperti semula, yaitu pada pengaturan permukaan raksa, maka pipa karet D dapat dinaikkan atau diturunkan, sehingga volume gas pada bola B dapat dijaga tetap. Baik, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya tentang pembahasan kita, yaitu termofisika.
dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Itu saja yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan atau apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Bagi yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman jurusan keperawatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.